berikan baktimu untuk nusa bangsa, takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berazas Pancasila, kita berkarya di Mahkamah Agung. Kami wujudkan keadilan untuk semua bagi Indonesia. Bersama kita semua bangun Indonesia, berikan baktimu untuk nusa bangsa, takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berazas Pancasila, kita berkarya di Mahkamah Agung. Kami wujudkan keadilan untuk semua bagi Indonesia. Ya, hadirin dipersilahkan untuk kembali ke sikap semula. Baik, Bapak Ibu, untuk selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh perwakilan dari kelompok 3. Mohon izin Bapak. Baik, hari ini yang bertugas untuk berdoa, silakan dari kelompok 3. Mohon izin Bapak, Eh, mohon izin saya memakai akun punya Mas Rizal karena Zoom meeting saya ada kendala jaringan. Oh ya, Mohon izin Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, untuk doa akan kami pimpin dengan tata cara Islam. Monggo kepada yang non-Muslim kami persilahkan untuk menyesuaikan sesuai kepercayaan masing-masing. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا يا أرحم الراحمين. Ya Allah ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari gelapnya keraguan, muliakanlah kami dengan cahaya kepahaman. Bukakanlah untuk kami kemanfaatan ilmu dan mudahkanlah pintu karunia-Mu bagi kami. Ya Allah ya Tuhan kami, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. terima kasih kepada Mas Rizal yang telah sedia memimpin doa. Selanjutnya yaitu pembelajaran akan kami buka untuk room diskusi. Ruang diskusinya untuk masing-masing kelompok hingga pukul 11.15. Waktu dan tempat kami serahkan kepada Bapak Ibu Yudha Iswara masing-masing kelompok. Izin Pak Latif,
Ya, Ini hanya sekedar usulan ya untuk lain waktu supaya dipersilakan berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, Pak. Karena ya. pada umumnya memang kita harus Silakan Bapak Ibu bisa masuk ke ruangnya masing-masing. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya? Harus semangat. Semangat, semangat. Semangat, jangan kasih kendor istilahnya gitu ya. Siap, Oke, Ibu. kita masuk di siapa di sini ketuanya ya? Ibu lupa Siap terus deh. saya, Ibu. Ah, Sudah, Filda. Ibu. Filda. Oke, Filda. Nanti ingatkan Ibu kalau waktunya sudah berakhir di jam berapa, Filda? 11.45, Ibu. Eh, Eh, 11.15. Maaf, 11.15. 11.15 ya? Ji, Ibu. Oh, cuman sampai 11.15 ya. Terus nanti masuk lagi di sore ya 13. Oh, sorry, Kamis. Oh ya, 11.15 juga ya. Ya, 11 sampai 11.15. Oke, kalau gitu kita langsung aja ya. Kita masuk di agenda berapa sekarang? Dua. Pindah 2, Ibu. Ada yang tahu agenda 2 mengenai apa? Aku rekod, toh. Ayo, mengenai apa? Ada baca kan? Mengenai apa? Nilai-nilai dasar Nilai-nilai PNS. dasar Ji. ASN ya. Iya, Terus Ibu. apa? Mencakup apa? Satu, Berorientasi pelayanan. Iya, orientasi pelayanan. Ya, berakhlak. Bernya berorientasi pelayanan. A-nya apa? akuntabel, Akuntabel, Nah, kemudian harmonis, kompeten, kompeten. Hanya, harmonis, hanya harmonis, harmonis, L, loyal, loyal, K, adaptif, K-nya. kolaboratif. Yes, itu ya. Harus melekat di diri kalian. Menjadi ASN dengan core value. Apa core value-nya? Ayo, ASN core value-nya apa? Akhlak, Ibu. Berakhlak. Terus ada core value-nya yang dari Presiden Jokowi. Bangga melayani bangsa. Ya, ada branding, core brandingnya. Itu adalah bangga melayani bangsa. Ya, oke. Kita langsung aja di agenda 2. Nih, kita masuk di agenda 2 ya. Oke, orientasi pelayanan. Kalau kita melihat ya, pemerintahan kita sekarang ini yang ada 5 prioritas kerja, ya, di mana di bawah kepemimpinan Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, ya, dengan Pak Wakilnya, ya. Ini ada 5 di sini ya prioritas kerjanya, yaitu pembangunan SDM, yang mana SDM yang pekerja keras, dinamis, terampil, dan menguasai iptek. Kemudian mengundang talenta global. Kemudian kalau di dalam pembangunan infrastruktur, adanya penghubung produksi dan distribusi, mempermudah akses wisata, mendongkrak lapangan kerja, nilai tambah perekonomian. Kemudian ada simplifikasi regulasi di mana adanya kendala regulasi disederhanakan, dipotong dan dipangkas. Nah, di sini dalam hal ini ada omnibus law, ya. Kemudian ada penyederhanaan birokrasi menjadi 2 level eselon, ya.
yang di mana ada peralihan jabatan struktural menjadi fungsional, kemudian ada daya saing manufaktur dan daya jasa modern yang bernilai tambah tinggi. Jadi sekarang ini memang sudah eh, difungsionalkan, banyak difungsionalkan ya. Para ASN itu banyak difungsionalkan. Eh, Sekarang itu struktural justru dipersempit ya, ini lagi diperingkas. Nah, dan sebutannya itu jadi koordinator nantinya ya. Ini sebenarnya udah dilaksanakan di instansi lain, cuman Mahkamah Agung memang masih belum banyak yang melaksanakan hal tersebut ya. Jadi kalian juga kan kemarin waktu ikut apa tes udah di kotak-kotakan ya dalam jabatan-jabatan tertentu ya seperti itu ya. Jadi memang nanti mengarahnya ke jabatan fungsional lebih banyak. Oke. Lanjut. Nah, di sini ada basic change model ya. Bagaimana hasil yang ditentukan oleh perilaku dan perilaku ditentukan oleh paradigma. Ya, di sini how we see the world determines what we do, kemudian which it turn range the result we get ya. Oke, kemudian ada di sini mindset sebagian ASN ya, basic change modelnya, what we do, how we see dulu ya, how we see sebagai ASN, saya sih aman sampai pensiun ya, jadi ibaratnya tempat saya bekerja tidak bakal bubar ya, seperti itu. Memang mindset kita itu mau masuk jadi ASN karena berharap pensiun di hari tua, ya kan? Sebagian besar begitu berpikir ya. Dan juga kalau rasa safety-nya menjadi ASN itu lebih safety karena kalau di pegawai swasta 5 tahun aja 5 tahun 5 hari aja kalian tidak memberikan keterangan ya, entah itu sakit atau apa, tidak masuk kantor dengan suatu keterangan dari surat yang resmi misalnya dokter dan lain sebagainya, itu bisa di PHK kalau di swasta ya karena ada undang-undangnya seperti itu. Dan kalau di apa pegawai negeri, jadi pegawai negeri itu sulit untuk di PHK kecuali kesalahan fatal. Ya, ada berbagai macam prosedur yang harus dijalani. Ya, itulah kalau di swasta masalah like and dislike itu ada. Ya, seperti itu. Oke, jadi kemudian what we do. Saya bekerja secukupnya aja, nggak usah terlalu ngoyo. Yang penting ada sampingan atau koneksi. Ya, seperti itu. Kemudian the result we get. Birokrasi yang kurang tidak profesional. Ya, oke, kita melangkah lagi ke efek domino dari ASN yang tidak profesional ya. Kemudian ada birokrasi menyulitkan, sektor ekonomi yang terhambat, pendapatan pajak tidak optimal, kesejahteraan ASN tidak sulit ditingkatkan. Saya bawa cepat aja ya, karena mengingat waktu. Exchange model, jika mindset berhasil dirubah, maka keberlangsungan ini ya, how we see ya, keberlangsungan karir saya sebagai ASN sangat ditentukan oleh kinerja dan kapasitas saya. Kemudian what we do, saya akan berusaha untuk berkinerja baik dan belajar keras untuk meningkatkan kapasitas saya. Dari result we get, birokrasi yang profesional. Kemudian di efek domino dari ASN yang profesional ini ya, ASN profesional, kemudian adanya birokrasi yang memudahkan, adanya sektor ekonomi yang tumbuh dengan cepat, pendapatan pajak bisa optimal, kemudian kesejahteraan ASN bisa ditingkatkan. Kalau kita di sini ada perlu akselerasi transformasi manajemen ASN menuju birokrasi berkelas dunia di 2024 ya. Nah, nanti ini akan mungkin melangkah ke generasi emas ya. Bagaimana transformasi struktural, kultural, dan digital. Perlu adaptasi kebijakan dan kompetensi baru, serta adopsi teknologi dan sistem agile. Ya, di sini ada tantangan dunia yang semakin VUCA dengan triple description, teknologi, revolusi industri 4.0, kemudian menuju era society 5.0,
ada millennials, ada pandemic COVID ya yang 19. Kemudian kalau kita lihat perlu arsitektur human capital, strategi rencana eksekusi yang bisa mengakselerasi ya. Di sini masuk dalam dukungan suatu regulasi. Kemudian menghasilkan yang namanya ASN profesional di mana berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif yang kita akan pelajari ya hari ini ya. Nah, di sini ada kebijakan dan strategi penyederhanaan birokrasi, di mana ada Governance 4.0 untuk pelayanan publik yang prima mewujudkan birokrasi berkelas dunia, di mana ada transformasi organisasi, delayering, ada mekanisme kerja yang fleksibel dan kolaboratif, ada transformasi sistem kerja di mana digitalisasi proses bisnis dan internal, digitalisasi pelayanan publik, kemudian ada transformasi SDM yang mana ada penguatan budaya kerja dan employer branding. Yang tadi saya bilang, employer brandingnya apa? Bangga melayani bangsa. Kemudian ada percepatan peningkatan kualitas SDM, kemudian ada peningkatan kinerja dan sistem penghargaan, dan ada pengembangan talenta dan karir. Kemudian yang ada percepatan transformasi digital. Kemudian yang keenam, perancangan jabatan dan perencanaan dan pengadaan. Oke, lanjut. Ini di sini ada eksploitasi KLD dalam merekrut talent ya. Pertama, menghasilkan kinerja yang mendukung pencapaian tujuan organisasi. Kemudian ada terus belajar mengembangkan kompetensi untuk mendukung pelaksanaan strategi organisasi. Ada menunjukkan perilaku sesuai dengan budaya organisasi dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Kemudian ada ekspektasi talent menjadi ASN, di mana ada terbukanya kesempatan mengembangkan diri, ya, senantiasa belajar, selalu mengembangkan potensi diri, ya. Terbukanya kesempatan untuk mengembangkan karir, ada kesejahteraan melalui sistem reward dan recognition, ya, pengakuan dan penghargaan yang adil. Kemudian adanya rasa bangga untuk berkontribusi dalam melayani bangsa. Employee value proposition, ya, adalah titik temu dari yang pertama itu memberi pengakuan dan penghargaan yang adil, membuka kesempatan belajar secara luas, membuka kesempatan untuk berkarir, meningkatkan kinerja secara terus-menerus, selalu belajar untuk meningkatkan kapasitas dan menyesuaikan perilaku dengan core value. Ya. Nah, ini yang tadi saya bilang, ada employer branding ASN. Ini harus melekat dalam diri kalian terus-menerus, ya. Bangga melayani bangsa. Kalau dalam hal kita bangga melayani para pencari keadilan, seperti itu. Di sini kalau kita lihat ada arsitektur human capital ya, di mana dalam suatu organisasi ada people. Di people itu ada performance, capacity, behavior, cultural, strategi, and goals. Dan terakhir pada goals yang tujuannya apa sih ya? Seperti itu dalam suatu leadership kepemimpinan ada reward, recognition, ada learning and development, dan ada talent and succession. Succession ya. Oke. ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut. Ada di pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, di mana ada nilai dasar, ada kode etik dan kode perilaku, kemudian ada komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik, kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, kualifikasi akademik, jaminan perlindungan hukum, dan melaksanakan tugas. Kemudian ada profesionalitas jabatan. Nah, ini yang kita pelajari. Berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kalau kita masuk dalam berorientasi pelayanan, ya, kami berkomitmen memberikan pelayanan yang prima demi kepuasan masyarakat. Kalau pelayanan prima udah dijalankan nggak di setiap sektor kalian? Halo? Sudah dijalankan kan? Sudah, Pelayanan Ibu. prima? Sudah, Nah, Ibu. dengan apa? Dengan apa? Ada yang tahu? Senyum, sapa, salam, Sopan santun, santun. Santun. sopan, santun, 5S ya. Nah, itu kan sudah sudah menjadi branding juga di setiap pengadilan-pengadilan ya, 5S itu.
Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Ini apalagi yang duduk di PTSP nih. Harus melekat ini 5S. Ya, begitu. Kemudian akuntabel. Kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Ya, dengan selalu menjaga nama baik diri, nama baik instansi, ya. Seperti itu. Kemudian dalam hal kompeten, kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, ya. Nah, ini kompeten, kalian harus senantiasa mengasah pengetahuan kalian, ya, tidak stuck di tempat. Merasa cukup S1, jangan, kalau bisa S2, karena bagaimanapun kita harus mencapai cita-cita yang tinggi. Kalau bisa S3, profesor sekalipun, ya. Jadi kita harus mempunyai cita-cita yang tinggi. Itu yang menjadikan motivasi, ya, yang harus bergerak. Kalian kepingin kan nantinya ke depannya mempunyai jabatan yang strategis, yang bagus, ya, seperti itu. Nah, itu diperlukan kompetensi, ya. Contohnya kalian selalu mengikuti pelatihan-pelatihan, ya. Buka IG-nya Pusdiklat Mempim. Kalau memang ada pelatihan yang memenuhi syarat untuk kalian, ikutin, ya. Itu semua berguna, itu semua ilmu, ya. Misalnya ada kita kerjasama Pusdiklat Mempim dengan LIA bahasa Inggris, kita kerjasama dengan Tempo, kita kerjasama dengan Ari Ginanjar, ya, masalah pembentukan karakter dan segala macam, ya, mental health segala macam itu bagus sekali. Kalau memang memenuhi syarat silahkan ikutin, ya, gitu. Oke, harmonis. Kita saling peduli dan menghargai perbedaan. Ini terutama dalam satker kita masing-masing, ya. Kita udah lihat berbagai macam bentuk satu orang lain dengan orang lainnya lagi pasti mempunyai karakter perilaku yang berbeda-beda. Bagaimana kita bisa membawa diri, ya, kalian sebagai anak baru ibaratnya di pengadilan ini yang harus bisa pintar-pintar membawa diri, ya, jangan mentang-mentang seperti itu. Siapa ada di belakang kalian atau mentang-mentang kalian jadi PNS mendeskripsikan apa yang honorer atau P3K, jangan, ya. Senantiasa kita harus bisa membina hubungan yang harmonis, ya, kepada teman-teman semua senior, ya, seperti itu. Jadi seperti Ibu katakan kemarin, kalau memang disuruh dimintain tolong sepanjang itu tidak bertentangan dengan hukum, kalian sempat waktunya silakan. Ya, kita kalau ringan tangan orang bisa nilai kita tuh bagus gitu, ya. Ya, memang tapi juga yang masuk di akal perintahnya seperti itu, ya. Dan itu menambah gini loh, menambah ilmu bagi kalian. Ya, oh ternyata di bidang ini pekerjaannya seperti ini, ya, gitu. Gitu, ya. Oke, loyal. Kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Jadi kepentingan individu harus dikesampingkan, lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kemudian adaptif. Kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Ya, kemudian dalam hal kolaboratif, kami membangun kerjasama yang sinergis. Kerjasama dengan para senior, kerjasama dengan bagian yang lain dari satu satker, ya. Kerjasama dengan stakeholder, kerjasama dengan eksternal, itu kan ada semua, ya. Jadi bisa berkolaboratif. Oke. Satu core value ASN, ya. Di sini yang pertama, mencarikan dan menyederhanakan nilai-nilai dasar ASN serta panduan-panduan perilaku yang sudah diatur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dalam satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami diterapkan oleh seluruh ASN yang top-down proses. Ya, mencarikan nilai-nilai yang telah disusun oleh instansi pemerintah dalam satu rumusan baku yang dapat berlaku secara umum, banyak kesamaan nilai instansi pemerintah yang bisa disimpulkan menjadi satu core values, ya, button of proses. Kemudian yang ketiga, ada satu core values akan memberikan penguatan budaya kerja yang mendorong pembentukan karakter ASN yang profesional dimanapun ASN ditugaskan. Yang keempat, memudahkan proses adaptasi bagi ASN ketika bersangkutan berpindah ke instansi pemerintah yang lain. Nah, di sini disebut
talent mobility ya. Kemudian menjadi unsur untuk memperkuat peran ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Dan yang keenam, budaya kerja yang kuat akan mendorong kinerja organisasi dalam jangka panjang. Nah, oke. Kita mau menghadapi 5 Oktober ini ya, hari ABRI ya. Makanya mereka latihan ini ya. Oke. Panduan perilaku kode etik. Ini yang kita pelajari sekarang di materi sekarang. Bagaimana berorientasi pelayanan, bagaimana kalian bisa memahami, memenuhi kebutuhan masyarakat. Ya, dalam hal ini para pencari keadilan. Kemudian bagaimana kalian bisa ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Ya, kemudian melakukan perbaikan tiada henti. Ya, maksudnya di sini senantiasa eh, nanti kan dalam tugas ini pelatihan dasar ini, latsar ini, kalian harus membuat suatu aktualisasi. Jadi kalau nanti aktualisasinya sudah selesai, berakhir, jangan stuck di situ, ya. Senantiasa membuat suatu inovasi-inovasi baru dan itu nggak akan percuma, itu akan dinilai oleh atasan kalian dan menjadi barometer untuk mendudukan kalian ke tingkat yang selanjutnya. Oke. Kemudian akuntabel di sini ya. Bagaimana kalian bisa melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Ini kategori akuntabel ya. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Kemudian tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Ya. Kemudian kompeten. Bagaimana kalian bisa meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, kemudian menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, ya, ini kalau kategori harmonis, kemudian suka menolong orang lain dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Kemudian kita masuk di loyal. Bagaimana kalian bisa memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, ya, Negara Republik Indonesia tahun 45, setia pada NKRI serta pemerintah yang sah. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Kemudian menjaga rahasia jabatan dan negara. Ini masuk kategori loyal. Kemudian adaptif, di mana kalian bisa cepat menyesuaikan diri menghadapi suatu perubahan. Terus berinovasi yang tadi buka tangan tadi, ya, dan mengembangkan kreativitas, bertindak proaktif. Kemudian masuk dalam kategori kolaboratif, yaitu memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, kemudian menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Kemudian ada indikator hasil belajar modul berorientasi pelayanan ini, di mana menjelaskan nilai berorientasi pelayanan secara konseptual atau teoritis sebagai komitmen, memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, menjelaskan panduan perilaku kode etik berorientasi pelayanan, kemudian memberikan contoh perilaku yang memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, dan melakukan perbaikan tiada henti serta menganalisa atau menilai contoh penerapan berorientasi pelayanan secara cepat. Kemudian di sini bagaimana itu berorientasi pelayanan ya? Ada 3 konsep, di mana konsep pelayanan publik itu tadi kita udah bahas di atas. Kemudian ada nilai berorientasi pelayanan dan berorientasi pelayanan sebagai pedoman perilaku dijabarkan dalam 3 kode etik, yaitu yang pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, kemudian ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, melakukan perbaikan tiada henti. Kemudian fungsi dan tugas ASN berdasarkan Undang-Undang ASN ya. Ini selalu harus melekat di dalam diri kalian. Fungsi kalian sebagai ASN itu apa? Ya, bukan hanya sekedar kerja ya, melaksanakan pekerjaan, bukan hanya sekedar itu, tapi harus melekat ini di diri kalian sampai kalian pensiun. Ya, kalian sebagai pelaksana kebijakan publik, kalian sebagai pelayan publik. Ya, kalau kita tahu pelayan publik berarti yang melayani publik, melayani para pencari keadilan. Ya, kemudian
bagaimana kalian sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Di sini kalau kita masuk di dalam melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas dan mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian ada definisi pelayanan publik dari berbagai sumber. Ini salah satunya dari Christopher Halovlock ya, di mana servis adalah produk yang tidak berwujud, berlangsung sebentar dan dirasakan atau dialami. Artinya, servis merupakan produk yang tidak ada wujud dan bentuknya sehingga tidak ada bentuk yang dapat dimiliki dan berlangsung sesaat dan tidak tahan lama, tetapi dialami dan dapat dirasakan oleh penerima layanan. Oke. Ini juga ada beberapa pendapat ya dari Agus mengenai pelayanan publik tahun 2010 dari Agus Dwianto. Pelayanan publik sebagai semua jenis pelayanan untuk menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang memenuhi kriteria yang merupakan jenis barang atau jasa yang memiliki eksternalitas tinggi dan sangat diperlukan masyarakat serta menyediaannya terkait dengan upaya mewujudkan tujuan bersama yang tercantum dalam konstitusi maupun dokumen perencanaan pemerintah, baik dalam rangka memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga, mencapai tujuan strategis pemerintah dan memenuhi kebutuhan komitmen dunia internasional. Ini di sini ada Lembaga Administrasi Negara, pendapat tahun 1998, di mana pelayanan publik adalah sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat dan daerah dan di lingkungan BUMN atau BUMD dalam bentuk barang dan jasa, ya, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Baiklah, kita masuk di skop penyelenggaraan pelayanan publik ya. Unsur penting ini harus ada di mana ASN sebagai penyelenggara, kemudian publik atau masyarakat sebagai penerima layanan, dalam hal ini kalau kita di pengadilan para pencari keadilan, kepuasan masyarakat, pelanggan atau customer satisfaction ya. Kemudian ada masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang persorangan, kelompok maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerimaan manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Di sini ada penyelenggaraan pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, ya, adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Kemudian ada beberapa hal fundamental dalam pelayanan publik, ya. Pelayanan publik merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi. Kemudian pelayanan publik diselenggarakan dengan pihak yang dibayar oleh warga negara. Pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal yang strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Kemudian pelayanan publik memiliki fungsi tidak hanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga negara sebagai manusia, akan tetapi juga berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi warga negara. Oke, di sini ada pentingnya pelayanan publik. Ada alasan rasional bagaimana pentingnya pelayanan publik, ya, pelayanan prima. Antara lain, yang pertama, kepuasan pelanggan merupakan sarana untuk menghadapi kompetisi di masa yang akan datang. Yang kedua, kepuasan pelanggan, kita dalam hal ini kita bukan pelanggan ya, para pencari keadilan, merupakan promosi terbaik. Kemudian kepuasan pelanggan merupakan aset terpenting. Yang empat, kepuasan pelanggan menjamin pertumbuhan dan perkembangan organisasi. Yang kelima, pelanggan masih makin kritis dalam memilih produk atau jasa. Kemudian yang keenam, pelanggan puas akan kembali pelanggan yang puas akan kembali ya, dalam hal ini customer retention. Pelanggan yang puas mudah memberikan referensi. Prinsip dasar pelayanan publik ya. Yang pertama, partisipatif, yaitu pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. Kemudian di sini ada transparan, penyelenggara pelayanan publik harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan tersebut seperti persyaratan, prosedur, biaya, dan sejenisnya. Masyarakat juga harus diberi akses yang sebesar-besarnya untuk mempertanyakan dan menyampaikan pengaduan.
Kemudian ada responsif, pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya tidak hanya terkait dengan bentuk dan jenis pelayanan publik yang mereka butuhkan, tetapi penyelenggaraan layanan, jam layanan, prosedur, dan biaya penyelenggaraan pelayanan. Tidak diskriminatif, di mana pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak boleh dibedakan antara satu warga negara dengan warga negara yang lain. Kemudian kelima, mudah dan murah. Kalau kita di pengadilan udah dikenal ya dengan adanya perkara yang mudah, singkat, dan murah, ya seperti itu. Mudah artinya berbagai persyaratan yang dibutuhkan tersebut masuk akal dan tidak mudah untuk dan mudah untuk dipenuhi. Murah dalam arti biaya yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut terjangkau oleh seluruh warga negara. Efektif dan efisien. Penyelenggaraan pelayanan publik harus mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya dan dilakukan dengan prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang sedikit, dan biaya yang murah. Ya, kemudian ada aksesibel. Di sini pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah harus dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan dalam arti fisik dan non-fisik. Ya, kemudian ada akuntabel, di mana penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan dengan menggunakan fasilitas dan sumber daya manusia yang dibiayai oleh warga negara melalui pihak yang mereka bayar. Berkeadilan, salah satu tujuan yang penting adalah melindungi warga negara dari praktek buruk yang dilakukan oleh warga negara yang lain. Oke, di sini kita masuk di strategi peningkatan pelayanan prima. Ya, kalau ada kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, di sini ada 7 strategi, di mana pertama menerapkan standar pelayanan dan maklumat pelayanan. Yang kedua, melaksanakan survei kepuasan masyarakat minimal 1 tahun sekali. Kalau di pengadilan sudah ada ya indeks kepuasan masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah pengelolaan pengaduan masyarakat. Yang keempat, menyediakan sarana dan prasarana pelayanan. Yang kelima, pengembangan inovasi. Yang keenam, replikasi best practice. Dan yang terakhir, 7, perbaikan berkelanjutan. Oke, di sini ada contoh perilaku pelayanan prima. Di mana kalian dalam keseharian kalian bekerja di Satker harus menyapa dan memberi salam, ramah dan senyum, cepat dan tepat waktu, mendengar dengan sabar dan aktif, kemudian berpenampilan rapih. Kemudian kalian harus bisa mengucapkan terima kasih, mengingat nama pelanggan, dalam hal ini pencari keadilan, perlakuan pelanggan dengan baik, ya, memperlakukan para pencari keadilan ini dengan baik, dan lain-lain. Ini harus dipunyai oleh setiap ASN, terutama yang duduk di PTSP ini. Oke. Keterlibatan masyarakat dalam peningkatan pelayanan prima. Ada penyusunan kebijakan, ada penyusunan standar pelayanan dan maklumat pelayanan. Yang ketiga, pelaksanaan survei kepuasan masyarakat, dan adanya penyampaian pengelolaan pengaduan pelayanan publik. Nah, di sini ada inovasi pelayanan publik. Izin Ibu minum dulu ya sebentar. Oke. Kalian kalau mau minum, sediakan tumbler ya, karena kalian kan dari pagi sampai siang sampai sore ya, duduk terus. Boleh minum tapi tidak boleh makan. Oke,
Lanjut ya. Di sini kita masuk di inovasi pelayanan publik. Di mana kalian juga nanti akan buat ini kan, inovasi kan? Di aktualisasi kalian. Yang mana dimaknai sebagai terobosan jenis pelayanan, baik yang merupakan gagasan atau ide kreatif, orisinal, dan atau adaptasi, modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik tidak harus berupa satu penemuan baru dan dari tidak ada kemudian muncul gagasan dan praktek inovasi, tetapi dapat merupakan suatu pendekatan baru yang bersifat kontekstual berupa hasil perluasan maupun peningkatan kualitas inovasi yang sudah ada. Yang Ibu kemarin sudah jelaskan bahwa aktualisasi kalian tidak apa boleh tidak berbasis aplikasi ya, tapi juga sepanjang itu memang mempunyai manfaat dan diperlukan oleh satker kalian ya. Seperti itu. Kemudian dalam sektor publik memiliki ciri transferabilitas. Semakin banyak penyelenggara pelayanan publik lain yang terinspirasi dan menerapkan suatu inovasi di wilayah kerja masing-masing, maka akan semakin tinggi nilai inovasi tersebut karena dampak dan manfaat inovasi dapat dirasakan oleh lebih banyak pengguna layanan. Kemudian ada inovasi pelayanan publik yang matang dan berkualitas didorong agar lebih banyak penyelenggaraan pelayanan publik lain yang terinspirasi dan menularkan virus baiknya sehingga dampak dan manfaat inovasi dapat dirasakan oleh lebih banyak pengguna layanan. Jadi, inovasi dalam layanan publik mestinya mencerminkan hasil pemikiran baru yang konstruktif sehingga akan memotivasi setiap individu untuk membangun karakter atau mindset ya, mindset baru sebagai aparatur penyelenggara pemerintahan yang diwujudkan dalam bentuk profesionalisme, layanan publik yang berbeda dari sebelumnya, bukan sekedar menjalankan atau menggugurkan tugas rutin. Oke. Di sini bagaimana pelayanan publik itu memberikan layanan yang bermutu, tidak boleh berhenti ketika kebutuhan customer. Dalam hal ini kita sebut para pencari keadilan sudah dapat terpenuhi, melainkan harus terus ditingkatkan dan diperbaiki agar mutu pelayanan yang diberikan dapat melebihi harapan customer atau para pencari keadilan. Layanan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan layanan hari esok akan menjadi lebih baik dari hari ini. Doing something better and better, ya. Oke. Jadi nilai dasar ASN salah satunya yang kita bahas dari tadi ya, bagaimana berorientasi dalam pelayanan, bertujuan agar menjadi pedoman perilaku bagi para ASN dan menciptakan suatu budaya kerja yang mendukung tercapainya kinerja terbaik. Keberhasilan implementasi nilai dasar ASN inilah apabila terinternalisasi dan teraktualisasi dalam perilaku pegawai ASN, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ya. Oke, selesai. Terima kasih. Ibu stop share. Oke. Nanti Ibu kirim ya. Tolong ingatkan Ibu untuk mengirim materi dengan tugas ya. Jadi tugasnya kemarin sudah Ibu sampaikan ya bahwa itu tugas harus runut 1, 2, 3. Karena kemarin itu kalian bikin seperti itu kan yang disampaikan ya sama ketua ya. Ya, sudah saya sampaikan, Ada Ibu. kan? Oke, jadi dibikinnya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Karena memang begitu aturan LAN-nya ya. Ibu pikir kemarin itu ada WI yang lain yang masuk. Jadi mungkin nanti jangan sampai tumpang tindih tugasnya. Jadi Ibu tidak beri tugas, ternyata tidak ada WI yang masuk ya. Seperti itu. Baik, kita lanjut. Sejauh ini materi tadi sudah selesai, orientasi pelayanan. Ada pertanyaan? Silakan. Atau kalian, Bu, saya punya masalah. Saya duduk di ini bagian misalnya PTSP.
Kemudian sini siapa yang duduk di PTSP? Coba tunjuk tangan. 1, 2, 3, 4, 4, banyak juga ya, 5, 6, 5 ya, 5 orang ya. Oke. Jadi yang duduk di PTSP ini sebenarnya yang memang dituntut untuk mempunyai kompetensi yang lebih. Karena apa? Dia garda terdepan dalam suatu satker ya yang memberikan informasi. Karena seperti ini, para pencari keadilan itu datang tentu dengan problemnya masing-masing. Ya, mungkin dengan karena problem pasti orang punya apa emosi yang udah tinggi ya seperti itu. Kemudian ibaratnya orang pesakitan lah yang datang ke pengadilan itu ya. Jadi kalau kita menghadapinya juga dengan tidak ramah ya, kita menghadapinya juga dengan apa muka jutek gitu ya. Ini akan tambah bermasalah, dia ngelihatnya aja udah tambah emosi gitu kan. Jadi bagaimana cara kalian ini yang terutama yang di PTSP mempunyai perilaku yang bisa apa bisa memberikan solusi dari permasalahan yang terhadap para pencari keadilan yang datang ya seperti itu. Jadi kalian tahu kan jendela komunikasi apa? Tahu jendela komunikasi? Ada yang tahu? Jendela komunikasi itu senyum, ya. Jadi kalau kita senyum, ya, kan kelihatan lebih manis daripada kalau jutek muka, ya, seperti itu. Dan yang duduk di PTSP itu harus seperti itu, ya. Semarah-marahnya orang yang datang ke mencari keadilan yang datang dengan emosinya, kalau kalian hadapi dengan senyum aja dulu, ya, itu akan cair. Melihat Ersa senyum, oh, ibu yang tadinya datang mau udah marah-marah, ya, cair dia, ya. Senyumnya tapi yang harus yang benar, jangan senyum ngejek. Kan ada senyum ngejek yang cuman harus simetris 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri. Ya, senyumnya. Jangan senyum yang cuman ke kiri doang atau ke kanan doang, itu namanya ngejek ya. Jadi tambah marah dia. Iya kan? Nah, dia harus senyumnya yang simetris. Ya. Nah, kemudian kalau sudah senyum mencairlah dia bagaimanapun emosinya. Kemudian gimana caranya supaya dengarin dulu apa yang menjadi keinginannya, pertanyaannya, kemauannya datang ke pengadilan untuk apa. Kalau sudah puas dia berkata-kata, baru kalian menjawab. Seperti itu, ya. Terus kalau memang kalian tidak tahu, jangan sok tahu memberikan keterangan. Tanyakan dulu sama pimpinan langsung kalian, apa jawabannya, bagaimana pemecahannya seperti itu, bagaimana memberikan informasinya seperti itu. Ya, kita kan udah sama-sama ya 5S itu ya, senyum, sapa, salam, sopan, santun, itu harus ada di dalam diri kalian. Ya, cara berpakaian juga itu kan termasuk orientasi dalam pelayanan ya. Cara berpakaian kita yang baik, yang sopan, ya, seperti itu. Jadi kemarin itu ada yang latsar ya, itu pakai pakaiannya nggak sesuai seragam. Ya, sama Bunda Jenny itu ditegur. Ya, sampai di dalam seminggu dia harus foto dia pakai pakaian seragam yang benar, ya. Foto itu diberikan kepada ketua dan juga pada Bunda Jenny. Itu itunya seperti itu, dididiknya seperti itu. Ya, kalau yang laki seragam itu dimasukkan atau dimasukkan ke dalam celana atau dikeluarin. Ya, jadi harus mengikuti apa yang menjadi aturan ya di ASN kita. Tapi sekarang kan budaya kalau ibu lihat banyak kayak nggak pakai sepatu yang harus ditentukan ya. Kalau sepatunya kan memang kalau laki pantofel hitam ya seperti itu.
perempuan juga begitu, ya. Tapi kan kalau sekarang udah ke Korea-Koreaan, ya, pakai cats seperti itu. Padahal sebenarnya aturannya sebagai pegawai negeri itu mempunyai cara berpakaian yang memang harus sudah ditentukan seperti itu ya. Ini hal-hal kecil tapi sebenarnya menyangkut kepribadian kita ya. Memang kalau nyaman sih pakai cats ya, senyaman pakai cats tapi kurang dilihatnya kurang etis seperti itu ya. Tapi kalian bisa menyesuaikan lah. Apa kan udah tahu kan bagaimana peraturan cara berpakaian seperti itu kan ada ya di aturannya. Oke. Kemudian bagaimana kalian menyikapi para pencari keadilan yang datang di pengadilan itu? Ya, seperti tadi Ibu bilang, awali dengan senyum, kemudian dengarkan dulu apa yang menjadi keinginannya, kemudian kalau selesai dia bertanya, baru kalian menjawab, memberikan jawaban yang benar. Ya, dengan adanya jawaban yang benar yang memuaskan para pencari keadilan, mereka tentu juga dengan senang ya dan senang. Jadi ada yang tidak puas dengan jawaban, kemudian malah berteriak-teriak, ya. Kemudian apa? Masukin di media sosial segala macam nama instansi kita yang jelek, ya. Jadi kalian ini sebagai garda terdepan betul-betul harus ramah, ya. Betul itu harus bisa melayani dengan baik para pencari keadilan itu. Oke? Seperti tadi ada Bu, saya punya pengalaman. Itu tadi kelompok yang sebelumnya kalian tuh ya. Saya di PTSP, terus ada yang datang, dia mempunyai kekurangan apa ini ya fisik ya seperti itu, tidak bisa berkata ya, kemudian mendengarnya pun kurang gitu dan tidak didampingi oleh keluarga. Nah, itu bagaimana? Itu kan? Nah, terus Ibu punya saran, kamu kalau mau menghadapi seperti itu, ini juga berlaku kepada kalian semua di kelompok ini, kalau yang duduk di PTSP, kalau menghadapi hal seperti itu, ya harus ada antisipasi, ya. Antisipasinya seperti apa? Kalian bisa berhubungan kontak ya kepada guru SLB misalnya, ya. Kayak kemarin Ibu tuh 2-3 tahun yang lalu aktualisasi itu harus menulis bertema mengenai kaum disabilitas. Ya, akhirnya ada yang mereka bagaimana mengundang guru SLB untuk mempelajari eh, apa-apa hal-hal yang penting kalau sekiranya ada tamu yang mempunyai kekurangan seperti itu, bagaimana cara mereka berkomunikasi. Ya. Jadi kemarin itu anak-anak kakak-kakak kalian di CPNS yang kemarin-kemarin itu luar biasa pertemuannya, ya. Ada yang malah bisa ada jenis rekamannya itu Ibu lupa apa namanya ya aplikasinya. Dan itu bagi kaum tunarungu, ya, dia bisa ada aplikasi ada yang dia bisa ini untuk dia apa mendengar seperti apa gitu. Ada ininya. Nah, jadi keren-keren itu aktualisasinya 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu kalau nggak salah itu ya. Itu pada masa pandemi ya, seperti itu. Terus bagaimana sih ini permasalahan itu terjadi? Kalian harus punya berpikir ya yang tidak di zona nyaman saja. Harus punya berpikir di luar pemikiran yang biasanya out of the box. Ya, seperti itu. Bagaimana kalau kayak tadi apa dapat eh, kasus yang seperti itu, ya. Jadi harus ada antisipasi sebelumnya. Kalian mempunyai tentunya harus bicarakan dulu ya sama atasan langsung. Mempunyai kontak person kepada salah satu guru SLB
Jika ada permasalahan ini, bisa nggak Bu bantu kami? Ya, bagaimana caranya? Kan sekarang udah banyak teknologi, udah gampang, video call. Ya, video call sama guru SLB itu, terus apa maksud dari itu? Nanti guru SLB yang memberikan instruksi seperti apa. Ya, kan kita nggak tahu mana, tapi mereka kan bisa melalui video call. Nah, nanti kan akhirnya apa permasalahan bisa teratasi dengan seperti itu. Ya, jadi kalau memang punya permasalahan, langsung jangan stuck di tempat, tapi harus carikan solusi permasalahan yang ada. Ya, tidak ada masalah yang tidak selesai, pasti bisa selesai, asal kita bisa mengkomunikasikan dengan baik. Ya, ada namanya K2, komunikasi dan koordinasi dengan baik, seperti itu. Kemudian kalian harus punya cara berpikir yang komprehensif. Ya, tahu nggak? Ada 6 cara berpikir yang komprehensif. Seperti apa? Nah, aduh, Ibu, kurang enak badannya. Komprehensif itu menyeluruh, ya, artinya. Jadi ada 6 cara berpikir komprehensif yang menyuruh. Ini ada kaitannya dengan aktualisasi kalian sebenarnya. Ya, bagaimana pertama kalian harus cepat menyelesaikan suatu masalah, berpikir cepat. Terus mengetahui isu itu dengan masalah-masalah itu dengan data dan fakta tentunya. Ya. Kemudian lahirlah penyebab. Setelah lahir penyebab, apa harapan kalian? Kemudian solusinya apa? Kemudian diciptakanlah suatu sistem. Ya, seperti adanya aktualisasi, inovasi di apa itu menciptakan sistem. Ya. Jadi itu ada 6 cara berpikir komprehensif. Kemudian eh, harus cepat tanggap dalam menyelesaikan suatu permasalahan ya. Ibu memang sudah punya pengalaman ya di 15 tahun di PN kelas 1A khusus ya di Makassar, luar biasa. Pekerjaan itu banyak banget numpuk dan mau nggak mau emosi kita terbawa ya. Dan kalau di kelas pengadilan kelas 1A khusus itu karena volume pekerjaannya banyak, perkara banyak, sidang pun banyak, kadang kita kalau tidak disempat-sempatkan waktu untuk makan dan sholat itu nggak ada, hampir nggak ada, gitu. Sidang pun sampai tengah malam karena apa? Sidang tipikor, gitu. Ya, luar biasa pekerjaan kita di pengadilan yang kelas 1A khusus. Ini nggak ada yang kelas 1A khusus ya? Nggak ada ya. Nah, nanti mungkin kalian bisa dipromot ya ke pengadilan kelas 1A khusus dan bisa merasakan dan itu juga berdampak kepada penghasilan ya. Remunerasi di kelas-kelas yang lebih tinggi itu remunerasinya lebih tinggi ya. Oke, sembari berjalan ya. Jadi kalian senantiasa selalu meningkatkan kompetensi apa yang tadi kita pelajari tadi, meningkatkan bagaimana pelayanan. Oh iya, kalau di pengadilan kayak di pusat ya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentunya ya, itu banyak sekali perkara-perkara dari luar negeri ya. Sidang online pernah waktu itu yang ke Singapura, ke Amerika segala macam. Dan ini diperlukan keahlian. Keahlian apa dalam berbahasa. Jadi kalau kalian senantiasa meningkatkan kemampuan berbahasa kalian, ini akan menjadi modal kalian. Ya, jadi modal seperti itu. Dan itu nggak akan sia-sia. Dan segala sesuatu keunggulan kita itu dilihat oleh pimpinan. Walaupun pimpinan itu diam, tapi dia melihat salah satu-satu daripada anak buahnya. Ya, seperti itu. Oke. Ada yang mau bertanya? Silakan.
kita orientasi pelayanan. Kita ketemu lagi Senin ya. Oke. Materi pengayaan, video pengayaan. Iya, iya Bu, Senin setengah 11. Oke. Tugas individu dan adaptif kalau kolektif. Ini juga Ibu bingung, kita nggak ngajar tapi ada di sini ya. Materi pengayaan. Oke. Nanti Ibu lihat ya. Nanti kita keep kontak ya, Filda ya sama Ibu ya. Untuk diberitahu di grupnya. Iya, siap Ibu. Mm-mm. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan mengenai materi kita berorientasi pelayanan. Sebelum kita akhiri, kita di 11.15 ya, Filda ya. Iya Ibu, Oke, 11.15. Gimana? Tugas-tugasnya dijalanin kan? Kemarin ya, 1, 2, 3 tetap ya seperti itu. Ternyata harus seperti itu. Karena kemarin ada miscommunication aja. Ya, oke. Bu, izin Ibu, untuk tugas Iya. 2 kan kita belum bisa mengupload, soalnya kan belum memasukkan untuk kuisnya itu, kuis, maaf, Wis. pertanyaan, apa namanya, tugasnya. Jadinya kita nggak bisa mengupload di tugas 2. Kenapa nggak bisa? Belum upload tugasnya Ibu. Iya, Yang kenapa? Belum selesai. tugasnya udah selesai Bu, tapi yang di Kolabjak itu kita tidak bisa mengunggah tugas 2. Karena Kenapa? ibu Waktunya. enggak bukan Bu, karena ibu kan di kolom tugas itu ada tulisannya pengampu belum memasukkan tugas gitu Oh loh. sudah, Ibu sudah semua. Tugas yang mana yang belum? Yang mana? Tugas semua 2, udah kok kayaknya udah semua deh. Sama anggotanya pun kan harus Ibu masukin ya sebagai ketua dan anggota-anggota. Kalau nggak dimasukin itu kalian nggak bisa ngupload. Coba nanti Ibu lihat lagi. Kalian di angkatan berapa? eh Jadi Filda Bu, angkatan berapa? Angkatan 2 kelompok 2 ya, Fil? ini yang baru tak cek ini masih belum bisa Ibu. Ada keterangan, mohon maaf, pengampu materi belum mengupload tugas. Silahkan hubungi pengampu materi agar Untuk yang Anda. kedua ya. J, yang kedua, baik Perasaan udah individu, kok coba Ibu bikin ya. Ibu J. lihat. Tadi malam tuh Ibu sampai jam 10 itu. Ibu satu-satu di setiap angkatan di kelompok 2 itu. Tapi kenapa belum? Nanti coba ya di ini. Kadang begini ya, kan Ibu ada 2 laptop. Jadi Ibu cek di laptop yang satu sudah tercentang ini hijau ya. Sudah tercentang. Tapi Ibu cek di laptop yang Ibu yang lain, kok belum? Gitu. Akhirnya Ibu refresh laptop Ibu. Ibu refresh laptop Ibu, ternyata bisa. Gitu. Coba di refresh dulu laptop kalian. Di refresh lagi. Jadi kemarin Ibu coba gitu di 2 perangkat laptop. Loh kok di sini belum gitu ya. Yang sedangkan yang laptop yang satunya sudah tercentang-centang semua. Akhirnya udahlah coba di refresh dulu. Ternyata masuk gitu. Coba ya seperti itu coba diupayakan di refresh. Oke ya. Ada yang mau ditanyakan sejauh ini silakan. Ini Ibu lihat ya sebentar. Dan namanya juga udah Ibu masukkan di kelompoknya. Kita tadi coba refresh tapi masih belum bisa Ibu. Oke, Ibu nanti lihat ya. Ibu. Terus ini Bu, ada kan dari teman kita udah mengupload tugas 2, tapi yang tempat uploadnya di tugas 3. Ini aku solusinya solusinya gimana ya Bu ya? Jadi Hmm, tugas 2. Jangan, sebaiknya disesuai dengan tugasnya. Nanti coba Ibu perhatikan, Ibu lihat dulu ya. Iya Ibu. Karena kayaknya udah Ibu masukkan sih. Kemarin tuh Ibu satu-satu Ibu perhatikan. Bentar. Ibu udah satu-satu.
Hmm. Ini kan kadang-kadang internet lambat gitu. Jaringannya lama. Hmm. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Ibu izin, kemarin kan kita dibagi tugas untuk buat Tutor. tiga. Sebentar, Oke. Ibu lihat. Ibu mau masuk ke dia username-nya dulu. Ya, lanjut aja ngomong. Ya, kemarin kan kita dikasih tugas untuk buat tiga judul untuk aktualisasi, Ibu. Apakah nanti ini dibahas atau pertemuan berikutnya? Maksudnya, tugas itu dibahas gitu. Jadi kemarin kan kita kan dikasih tahu Ibu untuk membuat tiga judul untuk aktualisasi, nah, tiga isu buat Oh iya, judulnya. Jadi, Kalian udah bikin semua? udah Ibu. Oke, judulnya karena ini waktunya kan terbatas ya. Coba siapa yang sudah, silakan coba sebut ini tampilkan judulnya tiga macam itu. Kalau misalnya nanti yang belum apa karena terbatasan waktu bisa dijapri aja ya. Nanti kalau enggak ditulis ya ke di ibu. Jangan dijapri ibu bingung kadang-kadang langsung aja di Fildan ya di list Fildan. Ersa judulnya ini, ya, Imroatul ini, Indah ini gitu ya. Iya. Kalau misalnya nggak terbahas di sini, oke sekarang kita boleh. Kalau nggak ada pertanyaan di agenda 2, silakan kalian bertanya. Yang tugas ibu bikin 3 isu. Coba ditampilkan siapa yang sudah. Ibu izin bertanya, Iya boleh. kemarin kan yang tugas 2, yang arahan dari Ibu diminta mengupload di kolom tugas 3. Nah, kebetulan saya kemarin sore sudah mengupload tugas 2 di kolom tugas 3, Bu. Nah, Bisa dihapus sayang. Bisa saya, nggak? Bisa dihapus kok. oh ya, baik, Ya, hapus, masukkan ke kolom yang sesuai. ya, Ya. baik. Oke. Nunggu ya, Ibu lihat dulu mana ini. Nah, tutor Sanda 06. Kadang memang jaringannya itu sibuk. Jadi pada saat udah upload di perangkat lain kok nggak ada. Ibu juga bilang ini kenapa begini. Sampai budi bolak-balik. Ternyata yang satu ada. Oh, rupanya setelah di refresh kok bagus. Berarti harus di refresh gitu. Di PS-nya. Oke, kalian angkatan berapa? Sorry, Angkatan Vildan. kedua Ibu, kelompok 2. Angkatan kedua, kelompok 2. Nih, sebentar. Loadingnya lama. Oke, di tugas yang kedua ya. Iya Ibu, tugas 2. Tugas yang kedua. Oke. Nah, di sini belum masuk memang. Tapi yang ketiga udah masuk ya. Yang ketiga sudah Ibu. Oke, Ibu sekarang tulis deh supaya. Padahal kemarin udah Ibu cek loh satu-satu udah ada. Oh, kenapa sekarang ini? Ibu izin, barusan saya cek tidak ada pilihan untuk menghapus. Oke. Sekarang Ibu bikin ya.
Soalnya yang angkatan yang lain sudah kan? Ada kan temannya yang lain? Iya, berarti ada. Kenapa ini jadi bisa nggak ada? Apa mungkin pas Ibu nge-save pas lagi jaringannya kurang bagus sehingga tidak tersave ya? Karena yang lain ada masuk kan bisa ngerjain. Ini tugas ya, sebentar. Tunggu, tugas di mana tugas? Oke, oke. Apakah Anda sudah menyimpan tugas ini? Oke. Nanti ini individual dulu ya, Ibu masukin ya. Nanti kelompoknya habis ini. Ini kan crowded. Orang kita aja, teman kalian yang di Mahkamah Agung, ya, untuk masuk ke SMS-nya ini dari servernya yang kita minta tolong, belum bisa. Oke, sekarang Ibu masukin yang kelompok ya. Coba lihat, ya individu udah masuk ya? Yang individu tadi udah saya cek Sudah, masuk Bu. Ibu. Masuk. Nah, sekarang oke, berarti memang jaringannya tadi malam itu ya. Ini kelompok. Namanya sama aja seperti kemarin ya? Apa namanya beda? Kalian udah bikin yang mana? Sama Disamain aja, aja Bu. Bu. Sudah Samain aja, bikin. Bu. Nah, itu udah masuk belum? Kelompok. Tinggal tambah kelompok. Oke, sebutin aja namanya. Kelompok satu siapa ketuanya? Ketuanya saya Bu, Filda Bu. Firda. Oke, Filda, anggotamu siapa? Elia, Elia, Lisa, Francis, Apa? Emas, Ersya. Oh, ya Ersya. Exia, Terus, Emas, sama Hah? Francisca. Francisca. Siapa? Francisca. Francisca. Iya, Oke, itu ya. iya Ibu. Masukin. Nah, udah masuk tuh. Nah, yang kedua siapa ketuanya? Hendri, Hernan, atau Imroatul? Siapa? Yang kedua. Ayo cepat-cepat. Saya, Bu. Ya, Henry. Siapa? Hendri. Ya, Oke, Hendri. Yang lain anggota ya. ya. Karena kalau nggak Ibu saving juga, kalian nggak bisa upload ya. Dah. Coba lihat sekarang. Udah ada belum? Kalau di Ibu udah semua nih. Udah belum? Kayaknya udah ya. Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Nah, berarti jaringannya ya. Kemarin Ibu udah semua. Ibu udah cek satu-satu. Nih tuh. Kan ada 3 angkatan ya. Ibu udah cek 3 angkatan, udah semua. Nah, buktinya teman kalian udah ada yang bisa kan terupload. Nah, udah berarti udah semua ya. Ada lagi masalah? Silakan. Nanti untuk yang hari ini, hari keempat ya. Berorientasi pelayanan nanti materinya Ibu berikan. Kemudian ada tugasnya juga kan di situ ya, hari keempat. Di yang tugas Ibu kasih. Nah, bikin itu aja ya, sesuai itu. Kalau tugas, mohon maaf Ibu, kalau tugas keempat belum ada Ibu. Hah? Oh, Sampai belum. hanya sampai hanya tugas ketiga. Tunggu. Yang Kayaknya tidak di DM materi belum itu sampai ada. tugas terakhir kok. Tunggu. Hmm, cek dulu ya. Oke, gue cek dulu. Hmm, Oke, tugas. Tugas, tugas agenda 1. Nah, ini tugas hari 1, 2, 3, eh,
Iya, semangat hari ketiga ya. Benar dulu, ada tugas satunya lagi. Hmm, Ibu Agenda. Kemarin ada yang Ibu lupa. Ini banyak apa? Banyak ini jadinya begini. Oke, tugas. Aktualisasi. Oke, nah nanti Ibu kirim ya. Ini Ibu harus scroll-scroll lagi ke atas. Ya, ini yang Ibu kirim Bu. memang udah sampai ketiga aja. Nanti Ibu kirim tugas yang ke hari sekarang, orientasi pelayanan. Oke, Siap Ibu. untung Villa ingetin ya. Bu izin untuk yang kasusnya Mbak Francisca itu gimana Bu ya? Yang salah Kenapa? yang salah upload nggak bisa Bisa dihapus, dihapus nggak? nggak bisa Ibu. Nggak bisa dihapus. Jadi, eh kalau udah, ditukar gimana Bu? ya udah nggak apa-apa tukar aja. Nanti Iya. Ibu yang koreksi ya. Terima Tuker. kasih Tapi Ibu. kamu tulisin judulnya situ ya, Siska ya. Tugas ketiga, tugas kedua gitu ya. Kayak Ibu. Oke. Kayaknya ada kok sebentar ya. Tunggu. Ada yang mau ditanyakan silakan. Sembari menunggu 11.15. Ada yang mau ditanyakan? Ayo. Ada yang mau ditanyakan nggak? Hmm. Oke, nanti gini aja. Ibu kasih tugas kalian yang kalian udah mulai bikin learning journal belum? Belum ya? Jadi apa yang Ibu jelaskan hari ini, kemudian nanti di apa? Di ini kan dimasukkan di MP3 ya, seperti itu ya. Ada kok sebentar ya. Oke, mengenai agenda 2 kita ada yang mau ditanyakan. Misalnya, Bu, saya punya pengalaman di sini, Bu. Ini gimana gitu. Silakan. Halo. Hai Ibu. Hai Bu. Semangat dong. Udah lapar ya mau makan siang ini. Semangat, ayo semangat. Nih, tunggu. Ya, memang sih karena banyaknya ya apa tugas-tugas itu banyaknya. Nanti Ibu kasih ini ya penugasan aktualisasi ya. Kalian di sini ini kaitannya dengan ini aktualisasi kalian. Di sini ada mengidentifikasikan 3 isu, kemudian mendeskripsikan masing-masing isu, memilih isu yang menjadi fokus, ya menentukan akar penyebab masalah,
kemudian mencari gagasan kreatif, menjelaskan kreatif, implementasi nilai berakhlak dalam kegiatan kreasi. Oke, kalau gitu ini aja nih supaya kalian juga bisa karena ini ada menjelaskan implementasi nilai berakhlak pada kegiatan gagasan kreatif. Jadi ini aja nanti Ibu kasih ya penugasan aktualisasi. Jadi Ibu kasih tugas yang memang ini mengarah ke aktualisasi kalian, ya. Jadi ibaratnya sambil menyelam minum air, ya. Jadi kalian jadi terfokus juga ke situ, ya. Jadi penugasan aktualisasi ini kali Ibu minta yang 3 judul tadi, oke? Ini Ibu kasih lihat nih, mungkin Ibu bisa share screen ya. Oh belum. Ntar dulu berarti masuk di sini. Simpan di sini. Um, Nana ya. Aduh ya Allah. Oke, ini ya. Nih, nih. Ya, jadi penugasan persiapan rancangan aktualisasi. Ini Kak Ibu udah kasih kalian karena jangan lihat tanggalnya ya, ini belum Ibu rubah ya. Jadi pertama mengidentifikasikan 3 isu yang ada kaitannya dengan tugas yang Ibu kasih kemarin ya. Kemudian eh, yang berkaitan dengan tugas dan fungsi. Kemudian 3 isu tersebut terkait dengan agenda 3 ya, minimal 3 isu ya. Ini kalau terkait agenda 3 kan manajemen ASN ya, dengan ASN Smart seperti itu ya. Mendeskripsikan masing-masing isu berdasarkan hasil tugas. 1. Mendeskripsikan lebih detail berbagai isu yang telah diidentifikasi, lengkapi data dan fakta, maksudnya serta analisis dampak, serta yang segera ditangani dan bila tersebut tidak disegera tangani. Ini ada di sini kalian bisa menggunakan teori ya. Memilih isu yang menjadi fokus. Setelah menggunakan teknik tapisan isu, kemudian dipilihlah ya yang menjadi isu terpilih, core isunya yang prioritas, yang paling prioritas yang harus segera ditangani yang mana. Ya, buat rumusan masalah dari core isu tersebut dalam bentuk pernyataan negatif, singkat dan jelas. Ada keterangan fokus, lokus, dan waktu. Menentukan akar penyebab masalah. Ini berdasarkan hasil tugas, temukan 1 akar penyebab masalah, analisis faktor penyebab masalah itu muncul, gunakan teknik analisa penyebab yang Anda kuasai. Kemudian mencari gagasan kreatif. Sini ya. Berdasarkan tugas 4, carilah gagasan kreatif yang dapat mengatasi masalah berdasarkan akar penyebab masalah. Pastikan gagasan terkait dengan agenda 3. Gunakan teknik mengatasi problem solving yang sudah Anda konsultasikan dengan mentor ya untuk penetapan gagasan kreatif. Menjelaskan gagasan kreatif secara detail berdasarkan tugas wujud gagasan dalam kegiatan konkret. Ya, menjelaskan implementasi nilai berakhlak pada kegiatan gagasan kreatif berdasarkan hasil tugas 6. Bagaimana mengimplementasikan seluruh berakhlak dalam setiap tahapan. Menjelaskan sesuai kegiatan gagasan kreatif. Ya. Berdasarkan hasil tugas 7, kontribusi kegiatan yang Anda rencanakan terhadap tugas dan dapat melihat arah kebijakan. Nah, di sini menyusun matriks rancangan. Berdasarkan tugas 8, susunlah sebuah matriks rancangan aktualisasi. Lihat panduannya ya, ada semua di MOC. Buatlah rekapitulasi nilai berakhlak mana yang paling menonjol. Menyusun timeline ya. Berdasarkan tugas 9, susunlah timeline yang menjelaskan kapan tahapan kegiatan pada gagasan kreatif Anda diselesaikan. Ini timeline ini sama dengan time schedule ya. Kemudian menyelesaikan rancangan aktualisasi berdasarkan tugas susunan rancangan aktualisasi yang ditulis dengan kaidah PUEBI
ya. Siapkan juga bahan tayang presentasi yang singkat. Nah, nanti kalau bahan tayang, Ibu kasih tahu selanjutnya. Ya, ini tugas ini dulu aja seminar. Oke. Jadi ada yang mau ditanya? Halo, ada yang mau ditanya? Ibu stop ya, share ya. Oke. Jadi tugas tadi ini berkaitan dengan aktualisasi kalian, ya. Jadi kerjakan aja. Jadi kalian udah tahu, oh nanti seperti ini nih aktualisasi saya, ya. Jadi udah punya gambaran. Kenapa Ibu berikan di awal supaya kalian udah dari sekarang udah mulai nih berpikir bagaimana, ya. Ini ada kaitannya tugas dengan aktualisasi kalian. Oke? Ada yang mau ditanya? Silakan. Ibu izin bertanya, ya Mm-mm. berarti yang semua poin tersebut itu tugas tugas 4 atau dibagi-bagi Ibu? Hmm, tunggu. Ibu harus lihat itunya. Apa? Hmm, ini tugas, itu kan ada tugas tanggal 4, 5, 6 ya? Gitu ya? Ada tugas sampai tanggal 7, sorry, sampai tanggal 5 ya berarti ya. Kan kalian ada nih asinkronus tanggal 5 ya. Sekarang kan tanggal 3, 4, 5, Jumat, Sabtu, ya kan? Kan ada Jumat, Sabtu kan? Nah, ini masih materi dari agenda 2 ya. Oke, tugas itu aja masukin ya yang tadi. Tugas yang tadi yang Ibu kasih masukkan di tugas yang ke hari Jumat. Sorry, hari ini kan belum ada tugas ya. Hari Bermakna. ini sama tadi ada berapa poin ya? Kayaknya ada beberapa tahapan tadi kan. Kontabel, harmonis, sama. Oke, kalau gitu itu buat tugas yang hari ini ya, yang tadi hari ini untuk akuntabel dan harmonis nanti eh, Ibu akan itu di SMS saja ya. Tapi Ibu kasih yang gampang, nggak usah yang mudah-mudah, yang susah-susah ya, yang cukup satu atau ini aja, dua, dua poin ya, satu atau kalau kita lihat dari LAN kan banyak ya, seperti itu. Oke, nanti Firda ya. Jadi masukkan yang tadi tugas untuk apa? Yang tadi Ibu sampaikan ya, membuat 3 isu itu di tugas hari ini ya. Tugas 4 ya berarti Ibu ya. Tugas 4. Tugas 4. Sampai ke tanggal Senin itu Firda sampai tugas ke berapa? 4, 5, 6, 7. 1, 4, 7. 5, 6. Iya, tugas ke-7 Ibu. Tugas ke-7 ya. Oke. Masih tugas ke-7. Masih 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 agenda ini ya. Iya, agenda 2 Ibu. Oke. Jadi gini, itu dibagi aja. Tadi kan ada berapa tahapan tuh, Iya, ya? atau Ada berapa dibagi tahap? 4-4 itu aja Bu. Ah, Karena ada 4 kotak itu ada Bu. 4 kotak ya? Iya. Nah, berarti dibagi aja, Filda. Eh, Tadi kayaknya ada 12 kotak ya mungkin Bu. coba lihat lagi. Kayaknya belum dikirim ke saya. Oh Mohon iya, maaf iya, Bu. bentar. J. Bentar. Oke, nih kan ada 1, 4, 2, 3. Ada 3, ya? 1, 2, 3. Oke, ya. Berarti ini bisa dimasukkan di
tugas Kamis, Jumat, Sabtu, ya. Gitu aja ya. Ya berarti itu berarti per slide yang per slide ya Bu, berarti ya Bu ya. Empat Kenapa? ya. Berarti tugas 4 dari satu Empat empat sampai kan ini 4. nggak empat nih, Filda. Mengikuti seminar kan nggak. Oh, nggih. Nah, Berarti menanti menyelesaikan rancangan kan nggak ini, ya kan bikin bahan prestasi nggak. Paling ini cuma dua, iya, ya. iya, Bu. Ya, jadi gitu. Jadi ada kemudahan ya di situ. Oke, jadi ini tugas hari ini 4 tanggal 3, kemudian ini tanggal 4 dan ini tanggal 5, ya. Gitu kan? Oke, supaya Sabtu juga jangan terlalu banyak tugas kalian mau malam mingguan ya. Gitu. Ya. Oke, paham ya? Ini kan kita juga ada tugas kelompok Bu di Kolabjar. Ini bagaimana Bu ya kalau tugas Tugas kelompok kelompok yang mana lagi? di Kolabjar ini Yang ibu nanti kasih apa? atau yang mana? Nggih, yang Ibu kasih. Soalnya juga di tugas 4 sama 5 itu ada oh, nggak ada deh Bu, maaf Bu. Nggak ada, Iya, nggak ada nggak kan? ada. Mm-mm. Tapi ini untuk Jumat Sabtu ada toh tugas? Ada nggak untuk Cuma Jumat video Sabtu? pengantar Ibu, mohon maaf Bu. Hah? Cuma ada apa video video sama materi Bu untuk hari Jumat sama Sabtu. Jadi file yang bisa diupload untuk tugas itu cuma Kamis dan Senin untuk agenda 2 Ibu. Enggak, Untuk sekarang itu kan tugas individu kelompok bisa. Iya J. kan? Tugasnya berarti kan ini individu semua. Ya toh? Iya Ibu. Enggak apa-apa gitu. Nah, kalau misalnya nanti di hari ini kan panjang nih ya. Oke. em, 1, 2, 3 pembelajaran orientasi pelayanan. Ini. Ini. Jadi gini, kalau seandainya ini kan memang video pengayaan ini segala macam ya, itu eh mungkin di kita masih hari Senin masih bahas agenda 2 soalnya ini, ya. Iya Ibu, agenda 2. Mm-mm. Jadi kan ada videonya, ya, materi dan video. Ini kan ada nih, ya. Coba videonya kalian bikin ini, ini tetap ya. Ini kan ini kayaknya sebenarnya nggak bisa dipisah-pisah nih, harus jadi satu. Nih, 1, 2, 3 ini penugasan. Gini aja lah. Ini ya, Fildan. Ini untuk tugas di hari ini. Jangan dipisah-pisah ya, Fildan. Karena Ibu lihat ini. Di tugas hari ini. Hari Kamis tanggal 3 Oktober. Tanggal Jumat, Sabtu. Nanti Ibu SMS kamu. Ya, bikin video aja yang berkaitan dengan agenda 2. Iya Dan Ibu. nanti dilihat di YouTube. Iya Ya, Ibu. J. kayak gitu aja. Jadi nggak pusing-pusing nanti, banyakan pusing ya. Jadi videonya untuk hari ini, Kamis ini yang bikin ini penugasan persiapan rancangan. Kemudian nanti untuk Jumat Sabtu Ibu kasih video aja yang berkaitan dengan agenda 2. Oke? Siap Ibu. Paham ya? Oke. J. Insya Allah Ibu. Ah, Insya Allah Ibu. ya haruslah bisa. Videonya gampang kok. Ya, lihat di YouTube banyak kan contoh-contoh. Oke? Sudah selesai ya? Kita lewat waktu ini. Udah lebih 3 menit Ibu. Tapi belum Oke. ada panggilan dari itu.
Langsung aja Baik. breakout room kali, masuk ke ini. Ya, Nggih, ini kan Bu. ada breakout roomnya. Oke, kita langsung ke breakout roomnya ya. Choose breakout room. Bisa